peduli siapapun dia, saudara. Nggak peduli, saudara, apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat seret ke pengadilan. Takbir. Undang makan gitu. Jadi beliau saya pernah ke rumah beliau di Solo, saya undang sekarang ke Kartanegara. Saya kira itu ya. Agenda tadi apa aja Pak di dalam Pak? Tadi kita makan malam Pak ya. Makan. Kemarin kan nasi goreng Jawa Pak. Ayam goreng dan macam-macam lah ya. Ada pembahasan ekonomi Pak. Hah? Oh, kalau Gerindra terbuka. Tapi kita tentunya nggak bisa maksa beliau masuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kena Kali Channel. Beberapa waktu lalu, tepatnya di acara Reuni 212, di mana Pak Rizik ini sebagai salah satu dari pembicara dalam acara tersebut menyatakan bahwa beliau meminta dengan tulus kepada Pak Prabowo agar mengadili ataupun menghakimi Pak Jokowi ataupun Fufu Fafa yang itu mungkin masih bias, belum tahu siapa sebenarnya. Tapi di media tersebar bahwa ada indikasi Pak Gibran pemilik dari akun Fufu Fafa tersebut. Nah, kalau ditengok-tengok lagi, kalau waktu dulu itu Pak Prabowo ketika bergabung ke kabinetnya Pak Jokowi, itu kayak apa bencinya para habaib ini ya sama Pak Prabowo. Nah, kenapa sekarang bisa memuji-muji Pak Prabowo tapi masih tetap membenci Pak Jokowi ini ya? Kalau aku bilang ini termasuk membenci ya, masih sekarang kayak dendam kesumat kayaknya. Padahal sampai sekarang pun ini Pak Prabowo sama Pak Jokowi ini masih kedan ya, masih CS, masih ketemu, sering ngobrol juga mungkin. Malah makin mesra pun kayaknya ya kan. Walau udah keluar dari PDIP, malah diajak Pak Prabowo gabung ke Gerindra ya kan makin mesra tandanya. Nah, bahkan malah ini kan kalau misalnya lah betul itu Pupu Papa Pak Gibran, ya artinya kan Pak Prabowo ini punya wakil Pupu Papa ini tadi yang dianggap Pak Rizik ini sesuatu yang mengerikan mungkin ya. Kalau lah misalnya tuduhan yang disampaikan Pak Rizik ini betul, 10 tahun terakhir atau 1 dekade terakhir ini bangsa carut marut, bangsa berantakan, korupsi merajalela dan sebagainya, dan Pupu Papa ini sesuatu yang mengerikan, kenapa Pak Prabowo-nya dipuji-puji, nggak dikritik, malah dilembut-lembutin, didoakan? Kayaknya ini bukan Rizik banget ini kayaknya. Bukan Habib Rizik banget ini yang kayak gini ini ya kan. Jarang ya kan, langka nih, momen langka nih Pak Rizik ini memuji dan mendoakan pejabat negara, terutama presiden. Jarang. Apalagi Pak Prabowo makin mesra kan sama Pak Jokowi, kan aneh. Malah si Rizik nuntut Pak Prabowo untuk menindak Pak Jokowi. Entahlah. Ini kayaknya adu domba nih. Ini yang disebut adu domba nih ya kayak gini nih. Orang udah menjalin kerjasama yang baik ini Pak Prabowo sama Pak Jokowi, malah diadu domba nih sama dia nih. Aduh. Ya udah, coba kita tengok dulu lah videonya ya. Kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah, baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemunkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan, proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Takbir, Allahu Akbar. Setuju tidak? Setuju tidak? Kalau Bapak Presiden bertindak tegas untuk memproses semua pelanggar hukum pada 10 dekade terakhir ini, setuju tidak? Dukung Bapak Prabowo tidak? Betul. Takbir. Nggak peduli siapapun dia, saudara. Nggak peduli, saudara, apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat seret ke pengadilan. Takbir. 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 Dan akhirnya mari kita bahas suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah agar Bapak Presiden Prabowo Subianto diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Diberikan sehat walafiat. Amin. Agar mampu untuk memimpin negara Indonesia. Agar mampu mensejahterakan rakyat. Agar mampu terus menjaga keharmonisan hubungan antara umarat dengan ulama. Amin. Dan kita mohon kepada Allah bibarakatil Fatihah agar pemerintahan Prabowo ini dibersihkan dari orang-orang bermasalah, orang-orang yang selama ini bikin susah rakyat, orang-orang saudara yang melanggar HAM, yang terlibat pembunuhan, terlibat korupsi. Kita mohon bimukjizatil Fatihah agar mereka disingkirkan oleh Allah sejauh-jauhnya dan dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya, sehingga Bapak Presiden Prabowo
dan kabinetnya ke depan, saudara, bisa memimpin negara ini dengan baik tanpa diganggu lagi oleh orang-orang yang selama ini memang selalu menjadi sumber masalah. Nah ini, kalau misalnya Pak Jokowi itu dan Pupu Papa terlibat masalah, misalnya ini ya, masa iya Pak Prabowo nggak tahu? Yang tahu ini Rizik dan kroni-kroninya. Dan kalaupun memang itu benar, Pak Jokowi dan Pupu Papa ini bermasalah, artinya Pak Prabowo ini bagian dari orang-orang yang bermasalah ini tadi. Dan ya meski dikritik juga kan, bukan malah dipuji-puji. Nah jadi ini kan ada keanehan. Apakah ada indikasi-indikasi menjilat? Atau memang belum ada keberanian untuk mencaci maki seperti yang dilakukan kepada Pak Jokowi waktu dulu? Atau memang ada indikasi ingin mengadu domba antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi dan Pupu Papa juga. Nah ini kan masih tanda seru ya. Tanda seru ini. Nah kalau doa-doa beliau yang terakhir ini harus kita dukung ya semua, bahwasanya beliau berdoa supaya Pak Prabowo dan kabinet-kabinetnya ini tidak diganggu lagi dengan orang-orang yang bermasalah yang akan merusak negeri ini ya, merusak bangsa masyarakat, yang membuat susah masyarakat dan segala macam. Nah termasuk Pak Rizik dan kroni-kroninya ini ya, apabila mereka memang orang-orang yang bermasalah juga, yang membuat susah masyarakat, membuat kegaduhan, mudah-mudahan Allah juga menyingkirkan mereka dari bumi Indonesia ini ya, ya kan, ya fair kan, nggak pejabat-pejabat aja, semua pejabat-pejabat juga yang mudah-mudahan Allah singkirkan bila lebih banyak mudaratnya. Begitu juga Pak Rizik ini, kalau juga mereka dan kroni-kroninya membawa lebih banyak mudarat ya, mudah-mudahan Allah juga singkirkan mereka dari bangsa kita tercinta ini ya kan. Nah ini ada video, cuplikan video di mana Pak Prabowo ini memang semakin mesra dengan Pak Jokowi seperti pertemuannya kemarin di Kertanegara, lagi makan malam ya biasa. Dan ini pasca reuni 212 ini nggak jauh jaraknya, baru kelang beberapa hari justru Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini makan malam bareng, temu kangen lah begitu. Artinya kan mereka tidak bermasalah, malah hubungan mereka semakin erat. Dan Pak Prabowo menawarkan Pak Jokowi untuk gabung ke Gerindra, dan yang bisa jadi yang bermasalah itu Pak Rizik dan kroni-kroninya. Mudah-mudahan kita semua dapat perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala dari orang-orang yang memang ingin merusak bangsa ini. Nggak makan gitu. Jadi beliau saya pernah ke rumah beliau di Solo, saya undang sekarang ke Kertanegara. Saya kira itu ya. Ya. Tadi apa aja Pak di dalam Pak? Tadi kita makan malam Pak ya. Makan Yang Pak, kemarin kan nasi goreng Jawa Pak. ayam goreng dan macam-macam lah ya. Ada obrolan partai Gerindra mungkin. Hah? Oh kalau Gerindra terbuka, tapi kita tentunya nggak bisa maksa beliau masuk. Ya. Beliau Bapak Presiden dulu waktu ke Merauke kan, kemudian mampir ke Solo. Oh, ini saya pas ke Jakarta, kayak kunjungan balasan gitu. Karena kangen. Jam berapa di sini Pak? Pak Jokowi sampai jam berapa di Jakarta? Sampai nanti sore nanti. Jadi Pak Jokowi ada Golkar Pak? Partai mana mungkin? Ini nanya politik. Semuanya tawarannya ada Pak. Mungkin ada pertimbangan Pak. Makan malam. Bapak ada perbincangan soal Pilkada Jakarta mungkin Pak? Maunya politik aja Pak. Selamat malam. Terima kasih Bapak. Nah itu dia videonya yang seolah-olah menyindir Pak Rizik Sihab ini, dimana sebenarnya Pak Prabowo ini juga diundang dalam acara reuni 212, tapi beliau memilih untuk tidak hadir dan memilih untuk menghadiri acara yang lebih untuk kemaslahatan rakyat ataupun masyarakat daripada sekedar acara-acara yang menghabiskan uang mungkin miliaran rupiah ya, hanya sekedar untuk acara reuni. Dan menurutku itu mubazir ya, dimana dalam Islam juga perbuatan mubazir itu perbuatan yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Oke, mungkin segitu aja, semoga terhibur. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.